Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar. Nama kakak Asrin Diana Kamilin, NIM 170611100012, jurusan PGSD Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi kelas 4 tema 2 selalu hemat energi subtema 1 pembelajaran 1. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk lainnya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar di bawah ini ya. Berdasarkan gambar, dapatkah adik-adik menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga? Manfaat energi matahari dari gambar tersebut yaitu dapat mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah. Dan yang kedua, dari gambar tersebut ada seorang bapak yang sedang berolahraga. Nah, matahari menghasilkan vitamin D. Matahari menghasilkan vitamin D, dengan hal itu sangat bagus berjemur di bawah panas matahari pagi. Dan yang ketiga, sinar matahari untuk fotosintesis. Kenapa? Karena tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Nah, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Nah, sekarang adik-adik lakukan percobaan ya. Untuk melakukan percobaan, adik-adik harus menyiapkan bahan dan alat-alatnya. Apa saja bahan dan alat untuk melakukan percobaan? Ayo kita simak. Nah, adik-adik alat dan bahan untuk melakukan percobaan, adik-adik menyiapkan 2 helai sapu tangan, 2 helai tisu, air, bolpen, dan kertas. Adik-adik cara melakukan percobaan yang pertama yaitu basahi 2 helai sapu tangan, 2 helai tisu, 2 lembar kertas. Dan yang selanjutnya, kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh, yang tidak terkena matahari. Dan yang ketiga, amati dan tulis perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sambil menunggu saat pengamatan, ayo adik-adik membaca kisah Ali si biji energi halaman 5. Ayo dibuka bukunya adik-adik. Nah, kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tamananku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah membaca teks, adik-adik temukan manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Ayo kita mengerjakan tugasnya. Berikut ini manfaat energi matahari dalam kehidupan. Yang pertama yaitu menerangi bumi, dan yang kedua terjadinya siang dan malam, dan yang ketiga terjadinya siklus perputaran air, dan yang keempat berperan proses terjadinya awan, dan yang kelima berperan dalam fotosintesis,
Dan yang keenam, sumber energi pada panel surya. Nah, adik-adik sudah tahu kan manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari? Nah, setelah itu mari kita lihat hasil percobaannya. Jangan lupa dicatat di tabel pengamatan ya adik-adik. Tabel pengamatan hasil percobaan yang tadi adik-adik lakukan yaitu tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di terik matahari. Tisu setelah 15 menit, tisu masih basah. Setelah 30 menit, tisu mengering. Dan setelah 60 menit, tisu kering. Selanjutnya yaitu kertas. Nah, kertas setelah dijemur setelah 15 menit masih basah. Setelah 30 menit, kertas mengering. Setelah 60 menit, kertas kering. Selanjutnya yaitu sapu tangan. Sapu tangan yang dijemur di terik matahari setelah 15 menit masih basah. Dan ketika setelah 30 menit mulai mengering dan ketika setelah 60 menit sapu tangan basah. Selanjutnya tisu, kertas, dan sapu tangan yang ditaruh di bawah pohon atau di tempat teduh. Setelah 15 tisu masih basah. Nah, setelah 30 menit masih basah, setelah 60 menit mulai mengering. Kertas yang dijemur di tempat yang teduh setelah 15 menit masih basah, setelah 30 menit masih basah, setelah 60 menit mulai mengering. Nah, sapu tangan setelah 15 menit masih basah, setelah 30 menit masih basah, setelah 60 menit masih basah. Dari tabel pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa panas matahari dapat mengeringkan benda-benda yang basah. Adik-adik, dari tabel pengamatan tadi, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan benda yang diletakkan di tempat yang teduh? Nah, jelas ada ya, ada perbedaan. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda-benda yang dijemur di bawah pohon. Kenapa? Karena matahari bermanfaat untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, kita paparkan kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan. Tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih kering cepat kering. Dan tisu di bawah panas matahari lebih cepat kering. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat yang teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari langsung, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda yang basah. Adik, setelah menyimpulkan tabel pengamatan, ayo kita coba untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan. Nah, berikut laporan kegiatan percobaan. Ini contohnya adik-adik. Nah, nama percobaan ditulis uji energi panas matahari. Tujuan percobaannya membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat yang digunakan apa tadi? Kertas, ada tisu, ada sapu tangan, ada air, dan ada bolpen untuk menulis. Nah, langkah-langkah kerjanya yaitu basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kemudian yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas dan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Dan yang terakhir, amati dan tulis perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi jika permintaan jagung terhadap jagung tinggi?
Apabila permintaan jagung tinggi, maka stok persediaan jagung akan segera habis, sehingga akan terjadi kelangkaan dan harga jagung akan naik. Nah, lalu apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan jagung terpenuhi, yaitu dengan peningkatan persediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi pertanian jagung yang ada di Indonesia, dan melakukan impor jagung dari negara lain. Sekarang adik-adik baca teks untuk menambah pemahaman tentang sumber daya alam. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk dalam keduanya dan apa yang dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu adik-adik kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Adik-adik setelah membaca, pasti sudah tahu kan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ayo kita buka halaman selanjutnya. Adik-adik, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada tumbuhan, hewan, ada angin, ada sinar matahari. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya ada minyak bumi, emas, dan besi. Adik-adik, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam yaitu contohnya konstruksi atau pembangunan perumahan. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai, keramik, dan rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang kedua yaitu membangun rumah juga memerlukan kayu untuk pintu dan jendela. Berbeda dengan jenis sumber daya alam sebelumnya, sumber daya alam dapat diperbarui karena kita bisa menanam kembali pohon baru sebagai sumber kayu yang digunakan. Nah, adik-adik, bagaimana dampaknya kegiatan ekonomi tersebut bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Dampak kelestarian sumber daya alam adanya kegiatan ekonomi tersebut yaitu Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Itu saja pembelajaran hari ini adik-adik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa untuk belajar. Kakak akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.